Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Inti monster, di Doki Daratan, mereka juga dikenal sebagai kristal ajaib. Monster Core adalah inti energi di dalam monster ajaib. Inti monster dipenuhi dengan energi dunia yang sangat kejam. Saat menghadapi energi dunia yang penuh kekerasan ini, bahkan seorang doang tidak akan mengambil risiko menyerap inti monster. Meskipun inti monster tidak dapat diserap secara langsung, itu adalah bahan inti dalam alkimia. Inti monster yang melewati pemurnian alkemis dapat diinfuskan dengan beberapa ramuan untuk menjadi pil yang diinginkan dan mahal yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Selanjutnya, inti monster dapat ditempatkan pada senjata. Senjata yang telah digabungkan dengan inti monster tidak hanya memiliki peningkatan kekuatan penghancur, tetapi juga dapat memiliki efek doki khusus dan menjadi komoditas yang sangat dicari di Doki Daratan. Selain senjata, Monster Core juga bisa ditambahkan ke armor dan perlengkapan pertahanan. Peralatan pertahanan yang memiliki inti monster memiliki pertahanan yang ekstrim dan memberikan jaring pengaman ekstra kepada penggunanya saat mereka dalam bahaya. Dengan banyak kegunaan, inti monster secara alami adalah item yang paling dicari di Doki Mainland. Tidak hanya dozes tetapi bahkan alkemis yang terhormat mencari secara langsung inti monster level tinggi untuk membuat pil level berkualitas lebih tinggi. Di bawah permintaan seperti itu, pasokan untuk inti monster di daratan selalu tidak dapat memenuhi permintaan dari pembeli. Jadi setiap kali inti tingkat tinggi muncul di lelang atau pengaturan lain, itu akan segera dibeli dengan harga tinggi. Karena nilai inti monster yang tinggi, banyak kelompok tentara bayaran yang mengkhususkan diri dalam membunuh monster ajaib untuk mencari nafkah, tetapi mendapatkan inti monster bukanlah tugas yang mudah. Pertama, monster ajaib tidak hanya sangat kuat tetapi juga sangat licik. Karena sifatnya yang licik dan metode serangan khusus, monster magis bisa jauh lebih kuat daripada manusia dengan peringkat yang sama. Oleh karena itu, tanpa kekuatan luar biasa dari Anda sendiri, mencoba membunuh binatang ajaib sendiri tidak mungkin dan mungkin kehilangan hidup Anda tanpa mendapatkan inti magis. Bahkan jika Anda benar-benar membunuh binatang ajaib, tidak semua binatang ajaib memiliki inti sihir. Kemungkinan binatang ajaib memiliki inti hampir acak sehingga kelompok tentara bayaran dapat membunuh setengah dari kekuatan mereka mencoba membunuh monster ajaib, namun tidak temukan inti. Insiden semacam ini terjadi sepanjang waktu di Doki Daratan. Jadi harga inti monster di Doki Daratan semuanya sangat mahal. Membawa Sun Er melalui gang-gang yang berliku, Xiaoyan akhirnya tiba di pasar yang sedikit di selatan kota. Di kota Wutang ada beberapa pasar berukuran sedang dan semuanya dikendalikan oleh salah satu dari 3 klan. Pasar yang dituju Xiaoyan berada di bawah kendali klan Xiao. Meski di bawah kendali klan Xiao, Xiao klan sebenarnya hanya menjaga ketertiban dan keamanan di pasar. Dan untuk kompensasi, baik itu tentara bayaran atau pedagang yang mendirikan kios, mereka harus membayar pajak kepada klan. Ini adalah aturan Doki Daratan untuk waktu yang lama dan jarang ada orang yang mencoba melawannya. Di depan pintu masuk pasar, ada 2 penjaga dari klan Xiao. Mereka pasti tahu Xiaoyan dan Sun Er, menilai dari saat penjaga melihat mereka datang, para penjaga berhenti dan segera membungkuk. Sedikit menganggukkan kepalanya, Xiaoyan berjalan masuk dan melihat arus orang yang tidak pernah berhenti. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya. Tidak heran klan menjaga pasar di bawah kendali ketat, dengan banyaknya orang yang mengunjungi pasar, keuntungan bagi klan tidak boleh rendah. Tuan muda ketiga, Nona Sun Er, apakah Anda ingin membeli sesuatu di pasar? Tepat ketika keduanya pusing melihat banyaknya orang, suara hormat terdengar di belakang mereka. Mendengar suara itu, Xiaoyan menoleh. Di belakangnya ada 7 hingga 8 orang yang mengenakan seragam Xiao Clan. Pembicaranya tampaknya seorang pria dewasa berusia 30 tahun, mengenakan lencana dengan 6 bintang emas, jelas dia adalah doze dari 6 bintang. Melihat keraguan di mata Xiaoyan, pria itu dengan jujur tersenyum dan berkata, "Tuan muda ketiga, saya dipanggil PN."
Pemimpin klan menunjuk saya untuk menjadi pemimpin penjaga untuk menjaga keamanan di pasar. Ah, tahun lalu saat ulang tahun Tuan Muda, saya, Pei En datang. Oh, ini Paman Pei En. Xiao Yan berkedip dan meskipun dia tidak memiliki kesan apapun tentang Pei En, perkenalannya membuat Xiao Yan tersenyum. Karena pria itu secara pribadi ditunjuk oleh ayahnya, dia secara alami akan menjadi bawahannya, tidak akan ada masalah dengan kesetiaan. Meskipun klan Xiao bukanlah kekuatan besar dan berpengaruh, klan dibagi menjadi faksi yang berbeda. Jika pria yang berdiri di depannya berada di bawah kendali para tetua, dia tidak akan pernah begitu baik dan hanya akan mengucapkan salam biasa. Saya bosan di klan jadi saya memutuskan untuk keluar dan melihat-lihat. Paman Pei En, Anda harus pergi dan melakukan pekerjaan Anda. Jika saya memiliki pertanyaan, saya pasti akan bertanya kepada Anda. Suara muda Xiao Yan tidak memiliki petunjuk arogansi yang mungkin dimiliki oleh seorang tuan muda normal, sebaliknya, suaranya lembut dan penuh hormat, siapapun yang mendengarnya akan merasakan sedikit rasa bangga dan gembira. Dengan paman yang lain, senyum di wajah Pei En melebar dan menjadi lebih tulus. Mengangguk, dia berkata, kalau begitu nikmati melihat sekeliling tuan muda ketiga. Orang-orang kami ada di mana-mana, jadi jika Anda membutuhkan sesuatu, hubungi kami. Petik 2. Dengan hormat menganggukkan kepalanya, Xiao Yan menarik Sun Er dan terjun ke gerombolan orang, menghilang dari pandangan Pei En. Pali, bawa 2 pria dan ikuti tuan muda ketiga. Juga, peringatkan pencuri di pasar bahwa jika ada di antara mereka yang memiliki ide tentang tuan muda ketiga atau Sun Er maka mereka tidak perlu berada di pasar ini lagi. Melihat anak laki-laki dan perempuan yang menghilang, Pei En berbalik dan wajah jujurnya digantikan oleh wajah licik dan cakap. Ya, Kapten. Salah satu pria menjawab dengan rendah dan dengan lambaian tangannya, dia dan 2 pria lainnya juga pergi ke kerumunan orang. Haha. Tuan muda ketiga masih sangat lembut, itu memungkinkan orang untuk bersantai di sekitarnya. Melihat ketiga pria yang berbaur dengan kerumunan, Pei En tersenyum tetapi dalam sekejap, senyuman berubah menjadi cemberut dan dia menghela nafas. Tuan muda ketiga adalah orang yang sangat baik, sangat disesalkan. Dengan menyesal menggelengkan kepalanya, Pei En memimpin bawahannya yang tersisa dan pergi berpatroli di jalan-jalan. Dengan malas mengikuti Xiao Yan, Sun Er, tidak sengaja, melirik ke belakangnya dan tersenyum, Xiao Yan GG. Pei En cukup bagus. Petik 2. Xiao Yan menjawab dengan yup dan memindai ke kios terdekat. Persepsi jiwanya jauh lebih besar dari orang normal sehingga dia bisa mendeteksi penjaga yang mengikutinya. Melihat ke belakang ke depan, Xiao Yan melambat dan berjalan berdampingan dengan Sun Er. Memiringkan kepalanya, dia bercanda, 9 Duan Qi dan sudah bisa mendeteksi 3 penjaga yang bersembunyi. Sun Er, cukup bagus. Sun Er meniru Xiao Yan dan dengan manis mengangkat bahu, mengeluarkan kartu trufnya, senyum, diam. Melihat Sun Er yang diam, senyuman mulai terbentuk di bibirnya. Dengan lembut menepuk kepalanya, dia berbisik, meskipun saya tidak tahu siapa Anda atau dari mana Anda berasal, saya tahu bahwa Anda adalah saudara perempuan saya dan tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, saya akan selalu melindungi Anda. Senyum ringan, Xiao Yan mempercepat dan keluar dari barisnya dari Sun Er. Kakinya berhenti, Sun Er menatap dengan mata indahnya di belakang pemuda yang baru saja berbicara dengannya. Setelah berhenti sebentar, senyuman mulai terlihat di wajahnya yang lembut. Di antara kerumunan, sosoknya bergoyang maju mundur, seperti teratai, anggun dan cantik. Saudara, Sun Er adalah gadis yang sangat rakus, memiringkan kepalanya, Sun Er bergumam dan kemudian dengan cepat mengejar pria muda di depannya. Mengikuti Xiao Yan saat dia memeriksa kios-kios di sampingnya, Sun Er dan Xiao Yan perlahan-lahan pindah ke bagian dalam pasar yang lebih padat dan mahal. Orang-orang yang datang ke sini untuk membeli dan menjual biasanya memiliki uang atau kekuatan fisik yang layak. Sementara Xiao Yan asyik mencoba menemukan monster core,
Xiao Sun yang bosan berjalan ke sebuah kios yang bersih dan dengan tangan putih pucatnya mengambil gelang hijau muda. Gelang itu tidak dibuat dengan sesuatu yang istimewa tetapi memiliki sedikit ice silver yang membuatnya terasa dingin saat disentuh, cocok untuk hari-hari musim panas yang terik. Selain itu, meskipun bahannya cukup polos, pengerjaannya tidak buruk. Tepat ketika Sun Er memutuskan untuk membeli gelang itu, dia ingat bahwa dia telah meminjamkan semua uangnya kepada Xiao Yan. Sedikit berbalik dan melihat pemuda yang sibuk itu, dia hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada pemilik warung tua itu. Meletakkan gelang itu, dia dengan malas mulai bergerak maju, sikapnya yang tenang tidak akan membiarkan dia meminta siapapun untuk membelikannya, bahkan jika itu adalah Xiao Yan. Setelah berjalan maju sebentar, tepat ketika Sun Er yang bosan memutuskan untuk kembali ke Xiao Yan, tawa yang jelas terdengar dari depan. "Hah, bukankah ini Mes? Sun Er, hehe, saya tidak akan berpikir untuk menemukan Anda di sini, itu pasti takdir." Petik 2. Alis tipisnya berkerut ringan, Sun Er mencoba menemukan sumber suara itu tetapi hanya melihat sekelompok orang. Kelompok itu mengikuti di belakang seorang pemuda berpakaian mewah. Pria muda itu baru berusia 20 plus tahun dan cukup tampan. Wajahnya sedikit pucat tapi matanya dipenuhi panas dan menatap gadis muda yang berdiri di depannya. Di dalam tatapannya juga ada sedikit nafsu yang tidak terkendali. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.